hitungan detik, seseorang pun langsung nyerang dia dari belakang pakai tongkat setrum. Terjatuh tesungkurlah si Jayal sini kan. Nah nggak lama setelah itu, orang yang mukul dia di belakang langsung nodongin pistol. Tiarap kau sekarang, jangan gerak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku datang kembali dengan membawakan satu kasus kriminal. Kasus kriminal ini dilakukan oleh seorang filmmaker bernama Mark Twitchell. Bermula dari hobinya yang suka nulis cerita dan juga nonton film thriller, Mark ini akhirnya punya ambisi pengen terkenal lewat karya-karya filmnya. Bahkan dia ini juga sempat bikin proyek film fanmade Star Wars buat bisa mendukung ambisinya itu. Cuman sayangnya di sini ya, seiring berjalannya waktu, tidak ada satupun karyanya yang berhasil tayang, sampai akhirnya dia pun merencanakan sebuah ide gila di mana dia ini mau bikin film yang terinspirasi dari serial TV kesukaannya, dan dia kepengen hidup sebagai tokoh film itu di dunia nyata. Tapi siapa sangka berawal dari keinginan itu, dia ini malah melakukan aksi ekstrim sampai-sampai membahayakan nyawa orang lain. Penasaran kan gimana apa yang dilakukan sama si Mark ini? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi sebelum masuk ke dunia perfilman dan juga punya ambisi menjadi sutradara terkenal, Mark ini adalah anak yang tumbuh di lingkungan yang kelihatannya biasa aja, Dia lahir di Edmonton, Alberta, Kanada di tanggal 4 Juli 1979 dari pasangan Bill dan Marilyn Twitchell. Nah, sejak kecil, si Mark ini tinggal di lingkungan keluarga yang adem ayem gitu, nggak ada catatan KDRT dan nggak ada juga trauma masa kecil. Tapi meskipun hidupnya tuh kelihatan normal aja nih, sejak kecil, si Mark ini tuh sudah menunjukkan kebiasaan yang tidak biasa. Kalau anak-anak seusianya tuh lebih suka kan main di luar, main sepeda-sepedaan sama kawan-kawannya ya kan. Si Mark ini dari kecil justru lebih betah menyendiri di rumah sambil menghabiskan waktunya untuk nonton film horor, film thriller, film sadis-sadis tuh. Dari kecil suka nonton kayak gitu. Bahkan pas masuk usia remaja, dia ini makin tenggelam lagi dalam dunianya sendiri dengan nulis cerita-cerita aneh yang menjerumus ke arah cerita misteri pembunuhan gitu. Dan dari sini juga dia udah mulai mengarang cerita-cerita tentang tokoh-tokoh sadis yang suka ngebunuh orang dengan berbagai motif. Bukannya merasa terganggu atau takut, dia tuh malah menganggap tokoh-tokoh penjahat, si penjahat-penjahat yang ada di karangan dia itu atau di film-film yang dia tonton itu ceritanya tuh keren gitu loh, Menurut dia, para penjahat itu justru kelihatan macam cerdik kali karena dia tuh selalu punya cara licik untuk menjebak dan juga nyakitin korbannya. Nah, berawal dari hobinya nulis cerita dan juga nonton film thriller itulah, si Mark ini pun akhirnya punya cita-cita mau jadi filmmaker atau pembuat film. Nah, untuk mencapai cita-citanya, si Mark pun melanjutkan pendidikan kuliahnya di Northern Alberta Institute of Technology dan juga mengambil jurusan radio dan juga television art. Di sana dia belajar soal penyutradaraan, editing, penulis naskah dan lain sebagainya. Pokoknya fokus dengan apa yang dia suka lah gitu kan, Selama berkuliah, Mark ini dikenal kreatif dan juga aktif kali ikut proyek-proyek film di lingkup komunitas kampus. Sejak saat itu ambisinya pun makin besar lagi, untuk bisa bikin film versi dia sendiri gitu loh. Udah dari kecil dia suka, remaja apalagi, kuliah juga dia masuk ke jurusan itu ya kan. Makin berambisi dia, aku pengen bikin film sendiri gitu. Bisa dibilang wajar lah gitu kan, walaupun memang masa kecilnya agak aneh, dia bisa suka nonton film horor dan thriller gitu kan. Nah, setelah lulus kuliah, Mark pun ingin lebih memfokuskan membuat film dengan genre sci-fi, horror, dan juga psychological thriller yang dikenal masyarakat luar, Soalnya kan dari kecil juga dia suka nonton film-film itu kan, Makanya genre itulah yang dia pilih karena dia kerasa paling dia kali lah gitu. Tapi sayangnya dia belum bisa mewujudkan impiannya itu, gegara kekurangan dana, nggak cukup duitnya. Nah, sembari menunggu dananya itu terkumpul, Mark pun memilih untuk bekerja dan menikah dengan Megan, teman kuliahnya di tahun 2001. Setelah dia menikah, istrinya Megan, mulai sadar kalau si Mark ini kok punya kebiasaan yang makin gak wajar ya aku tengok. Dimana si Mark ini sering menghabiskan banyak sekali waktunya untuk merenung, untuk nulis cerita-cerita yang aneh. Pokoknya asik dengan dunianya sendiri loh, sampai-sampai pekerjaan sama keluarga itu diabaikan kayak gitu aja. Megan juga curiga kalau Mark ini punya kecenderungan obsesi yang berlebihan dengan karakter fiksi di film-film thriller itu, Dan hal itulah yang akhirnya ngebuat si Megan ini gak tahan juga sama si Mark. Akhirnya dia minta cerai itu tahun 2005. Nah, setelah bercerai dari si Megan, Mark mengumumkan ke teman-temannya kalau dia mau merencanakan proyek besar di tahun 2007, yaitu bikin proyek film fan-made judulnya Star Wars Secret of the Rebellion.
Nah, proyek Fandman ini apa Nadia? Proyek Fandman ini adalah film buatan penggemar Wak yang nggak masuk memang dalam produksi resmi Star Wars. Jadi bukan dibuat atau diakui langsung sama Lucasfilm Wak ya, yang punya hak atas Star Wars ini Wak ya. Cuman tetap digarap serius. Jadi ada sutradaranya, ada naskahnya, ada aktor, bahkan ada special effects segala gitu loh. Pokoknya tetap diniatkan gitu. Tujuannya biasanya untuk menunjukkan kecintaan fans terhadap suatu karya. Dan buat Mark Wak ini tuh bisa menjadi cara dia untuk membuktiin kalau dia ini layak lah itu diakui di dunia perfilman. Makanya dia pun ngerahin semua kemampuan dan usahanya untuk mensukseskan si film Fandman ini. Di tahun yang sama, di saat dia udah mau fokus bikin proyek film tadi Wak, dia ngerasa udah agak butuh teman dekat ini untuk ngisi kekosongan hidup dia. Akhirnya dia coba carilah Wak kenalan lewat aplikasi kencan online. Nama aplikasi itu Plenty of Fish. Nah dari situ Wak, dia mulai pacaran nih sama seorang perempuan asal Illinois yang bernama Jessie. Beberapa bulan setelahnya mereka berdua pun menikah dan tinggal bersama di Kanada. Tapi belum ada 1 tahun menikah Wak ya, kehidupan rumah tangganya Mark ini lagi-lagi goyang lagi. Mark malah lebih fokus sama proyek film Star Wars tadi tuh Wak dibanding kerja untuk keluarganya. Tapi nih Wak ya, udah segala cara, waktu, tenaga dia kerahkan nih Wak ya. Sayangnya ambisi itu tidak sejalan dengan kenyataan. Seiring berjalannya waktu ternyata pengerjaan film itu berantakan kali Wak, dan juga dana produksinya tuh juga pada dasarnya kurang. Alhasil proyek film yang mau dibikin sama si Mark ini pun mangkrak, berhenti sampai di tahap promosi aja Wak, alias gagal tayang. Nah, sejak saat itu mungkin gegara dia nih malu atau kayak gimana Wak ya, Mark nih jadi sering bohong sama bininya. Dia tiba-tiba sering ngilang, ngaku-ngaku dia nih lagi sibuk sama proyek film si Star Wars-nya itu, padahal dia nih sering ngurung diri di garasi kosong. Jadi ada tuh Wak, garasi kosong yang dia sering duduk aja di situ. Garasi ini dia sewa di kawasan Millwoods, nggak jauh memang dari rumah orang tuanya. Dan di garasi ini udah macam base campnya, dia balik lagi sibuk sama dunia sendiri, tetap juga nulis naskah-naskah thriller sampai membuat proyek rahasia yang dia tulis di dalam buku diary. Dia bikin juga gitu kan. Gak cuman bohong soal lagi ngerjain proyek film Wak, Mark ini juga ngaku ke istrinya kalau dia ini udah kerja full time sebagai pegawai marketing di sebuah perusahaan. Tiap pagi tuh Wak, dia izin berangkat kerja pakai pakaian rapi, nanti pergi pagi baliknya malam. Padahal aslinya dia nggak kerja sama sekali Wak. Hari-harinya cuma dihabisin untuk keliling kota nyari inspirasi tulisan. Abis itu dia ngurung diri lagi tuh di base campnya, di garasinya itu gitu terus. Sampai akhirnya si Jessie, istrinya ini Wak, aku kayak dibohongin lah sama si Mark ini. Tahuan kan waktu ditanya pacar namanya, ngaku lah si Mark, iya aku bohong yang aku masih apa-apa kayak gitulah semua diakuinya. Kesal siapa si Jessie, diusir Wak Mark dari rumah. Nah setelah dia diusir ini, dia pergi dari rumah. Satu-satunya tempat pelarian Mark tidak lain tidak bukan adalah garasi yang udah dia sewa itu. Di sana pun dia menghabiskanlah waktunya untuk ngembangin satu naskah cerita. Ini cerita baru lagi ya, yang terinspirasi dari serial TV Dexter. Wah, apa ini Dexter ini Nadia? Ini serial kriminal asal Amerika tentang pembunuhan berantai ya. Sampai akhirnya dia bikin lah itu kan satu proyek. Si proyek yang terinspirasi Dexter ini dia bikin. Akhirnya dia berhasil Wak nyelesain satu naskah utuh yang dia kasih nama House of Cards. Ini tentang apa ceritanya? House of Cards ini adalah naskah fiksi tentang seorang pembunuh berantai yang menipu korbannya lewat kencan online. Terus korban ini akan dibunuh di ruang bawah tanah. Itu cerita tentang House of Cards yang dia tulis tuh. Nah Mark ngerasa naskah ini keren kali untuk dijadikan film ya kan. Jadi dengan penuh ambisi dia pun memutuskan untuk memfilmkan nih House of Cards di tahun 2008. Syuting film itu melibatkan beberapa kawan komunitasnya Wak sebagai aktornya tuh. Dan lokasi syutingnya berada di markas garasi yang dia sewa tadi. Garasi itu disetting lah macam ruangan pembunuhan kali, ada meja logam di tengahnya, lantainya dilapisi plastik gitu, terus ada cairan merah untuk bikin darah palsu, terus ada lagi lah berbagai senjata tajam. Pokoknya dia set lah, kan dia mau bikin film dari House of Cards itu kan, dibantu juga sama kawan-kawan satu komunitasnya. Dah di set nih. Nah singkat cerita, film House of Cards itu pun berhasil diproduksi Wak. Tapi penayangannya nggak sesuai sama ekspektasinya si Mark. Alih-alih ditayangkan jadi film layar lebar Wak, film garapannya itu cuman bisa ditayangkan secara terbatas ke sesama komunitas film lokal aja. Dari situ kecewa lah si Mark ini, kecil lah hati dia, nggak puas lah dia sama hasil itu ya kan. Berangkat dari situ Wak, mungkin karena filmnya tuh nggak diangkat ke layar lebar dan dia juga batal dikenal sama banyak orang. Di sini Mark tuh jadi kepikiran sesuatu yang lebih ekstrim malah. Kalau film aku nggak bisa hidup di bioskop, berarti aku harus hidupkan sendiri di dunia nyata. Itu katanya. Nah berangkat dari ambisi itu, dia pun merencanakan sebuah aksi ekstrim. Sampai-sampai dia tega membahayakan nyawa orang lain hanya untuk bisa mewujudkan cerita yang ada di House of Cards itu
ke dunia nyata. Gimana ceritanya? Masuk kita ke tragedi. Nah, kalau kalian ingat, Wak, sebelumnya si Mark ini terinspirasi bikin film House of Cards dari mana? Dari serial TV pembunuhan berantai Dexter, ya kan? Ternyata, Wak, Mark tuh nggak cuma terinspirasi dari serial TV aja, melainkan dia ini juga kepincut kali sama tokoh Dexternya ini. Dia nganggep Dexter itu keren kali lah, Wak. Karena sebagai pembunuh berantai, Dexter itu bisa ngabisin nyawa para penjahat, tapi dia tetap dikenal sebagai orang baik gitu. Mark nganggap kalau Dexter ini bukan hanya sebatas tokoh fiksi aja, tapi dia juga menganggap si Dexter ini panutannya. Sampai-sampai, Wak, dia ini pengen jadi the next Dexter di dunia nyata. Akhirnya dia pun memulailah, Wak, ambisinya itu dengan menganggap dirinya adalah tokoh utama macam Dexter, tapi dari film House of Cards yang nantinya akan tadi ceritanya tentang apa? Menjebak dan mengeksekusi orang-orang random secara random juga. Dan keinginan itulah, Wak, betul-betul diwujudinnya di dunia nyata di bulan Oktober 2008. Mulai beraksi dari sini. Mark memulai aksinya dengan membuat sebuah akun palsu di aplikasi Plenty Office tadi. Waktu dia kenalan sama Jesse itu loh, Wak, dia bikin lagi akun di sana. Nah, di situ Marknya nyamar bukan jadi laki-laki, Wak, tapi jadi perempuan. Namanya Sheena. Foto profil Sheena ini juga diubah pakai foto perempuan cantik aja, Wak, hasil nyomot dari internet juga tuh. Dan di bagian bio-nya, Wak, ditulis kalau dia ini masih single, umurnya 29 tahun, suka film, suka musik, open minded sama hal-hal baru dan lain sebagainya. Jadi targetnya si Mark ini cowok, Wak. Dan dia bikin lah kan jadi Sheena gitu. Nah, berselancarlah dia di Plenty Office tadi. Selang 1 hari setelah bikin akun palsu itu, mulai banyak tuh, Wak, cowok-cowok yang ngechat ke akunnya Sheena ini, which is ke Mark itu. Nah, di situ Mark ajak lah tuh, diajaknya lah si cowok-cowok ini ngobrol santai, gaya bahasanya dia atur biar kelihatannya sopan dan manis, dan dia ladeninnya lah itu cowok-cowok kan. Setelah umpan manisnya itu diterima baik sama si cowok-cowok ini, Mark bakal ngajak ketemuan mereka, Wak. Diajak ketemuan di mana? Ke markasnya, ke base campnya, garasi tadi. Nah, dari sekian banyak cowok yang diajak sama si Sheena atau si Mark ini ketemuan, Wak, ada satu cowok yang langsung mengiyakan ajakan itu. Dia adalah seorang kontraktor yang bernama Giles Tetrold, Wak. Waktu itu si Giles ini memang lagi cari perempuan yang mau serius sama dia, Wak. Jadi waktu dia ngerasa nyambung nih ngobrol sama si Sheena, which is si Mark ini, Giles pun memutuskan untuk ketemuan langsung. Dah lah, mereka janjian lah ini buat ketemu di hari Jumat malam tanggal 3 Oktober 2008. Nyampe lah ini kan di titik, kan dikasih titik garasi itu. Setibanya di garasi Mark tadi, Wak, Giles sempat ragu tuh waktu lihat tempatnya. Ini betul ini tempatnya. Waktu dia tengok, ya udah di situ cuman ada garasi gelap dengan rolling door yang sedikit terbuka, terus sepi, nggak ada orang gitu. Nah, waktu ditanya sama Giles, bener ini tempatnya? Oh bener kok, udah kamu langsung masuk aja lewat pintu itu. Pintu masuk rumahku memang lewat garasi kok, gitu katanya. Nurutlah si Giles, Wak, masuklah dia ke sana. Begitu masuk di dalam, Wak, Giles sih kan macam mau nyalain sakral saklar kan, iya bener, nyalain saklar lampu untuk nyalain si garasi ini kan gelap kali. Waktu dia mau nyalain, belum sempat ketemu lagi saklarnya, Wak, tiba-tiba ada yang nyengkram bahunya dari belakang. Dari hitungan detik, seseorang pun langsung nyerang dia dari belakang pakai tongkat setrum. Terjatuh tersungkurlah si Giles ini kan. Nah, nggak lama setelah itu, orang yang mukul dia di belakang langsung nodongin pistol. Tiarap gua sekarang, jangan gerak, kata dia kayak gitu kan. Dan orang ini siapa? Itulah si Mark Twitchell ini. Dia berdiri dekat si Giles, Wak, sambil memakai topeng wajah. Nah, awalnya Giles nggak ngelawan, dia nurut aja sambil tiarap ya, karena apalagi dia habis kena setrum. Sampai si Mark ini nutupin matanya, nutupin mulutnya pakai lakban hitam. Belum mampu ngelawan lagi si Giles kan, dia masih pasrah dulu. Barulah beberapa detik kemudian pikiran langsung berontak. Dia udah langsung, oke, ini aku udah lagi diserang nih kan. Instingnya bilang kalau aku harus keluar dari garasi gelap ini. Langsung Giles dirobek lakban hitam itu dari mata sama mulutnya kan, Wak. Direbutnya pistol dari genggaman si Mark. Dan di titik ini Giles baru sadar kalau pistol itu rupanya pistol mainan. Langsung dihantam sama si Giles. Wah, adu jotos lah mereka berdua di situ. Mark coba ngunci tubuhnya si Giles nih dari belakang. Tapi untungnya Giles pakai jaket. Wah, jadi bisa kan dilepasin sama si Giles jaket itu. Langsung kabur lah si Giles dari celah rolling door garasi. Untuk berhasil kabur, lari dia pontang-panting. Cuma, Wak, meskipun dia ini berhasil kabur, di sini Giles tuh memilih untuk tidak melaporkan kejadian tadi itu ke polisi. Kenapa? Karena dia malu, Wak, kalau sampai orang-orang tahu dia ini baru aja ditipu sama cowok waktu dia kenalan sama aplikasi kencan online kayak gitu loh. Nah, selain malu, si Giles ini juga ngerasa kalau Mark itu cuman orang gila yang lagi iseng aja ke orang random gitu. Jadi nggak begitu dia permasalahkan, yang penting aku selamat gitu kata si Giles. Gagal nih dia percobaan pertama kan. Nah, beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2008, Wak, Mark
kembali lagi melancarkan aksinya. Dan kali ini dia berhasil memikat John Eltinger, seseorang berusia 38 tahun dari aplikasi itu juga. Sama seperti Giles, dia ini ketipu sama profil akunnya Mark yang nyamar jadi Sheena. Dan mereka sempat ngobrol panjang tuh lewat aplikasi Plenty Office tadi, sebelum akhirnya memutuskan untuk ayo yuk ketemuan yuk gitu, kata si Sheena. Kan dikasihlah lagi alamatnya di garasi tadi. Mau wak si John ini. Nah sebelum pergi ke sana, John ini sempat ketemu sama kawan-kawannya wak. Bahkan dia ini juga cerita kalau, aku mau ketemuan loh sama cewek aku kenalnya di Plenty Office kayak gitu. Di mana rumahnya, dekat daerah Millwoods gitulah gitu. Dia sempat bilang sama kawannya. Nah dah tuh, sama seperti Giles tadi wak, di malam itu ketika si John ini sampai di alamat yang dikasih sama si Sheena, nyampe depan rumah dia heran juga. Apa kok cuma ada garasi yang kebuka dikit, terus suasana gelap gitu. Lagi-lagi Sheena bilang memang sih itu kok tempatnya, udah kamu masuk aja gitu. Nurutlah si John ini. Dia parkirkan mobilnya di depan, dia masuklah lewat rolling door itu. Baru aja dia mau manggil Sheena, wak, datang memang sama. Mark langsung nyerang dia dari belakang, dipukulnya John berkali-kali pakai pipa timah, wak, sampai si John ini jatuh. Beda dari Giles yang sempat kabur, John di sini nggak punya kesempatan buat ngelawan, wak. Yang ada di sini nasibnya John ini lebih naas lagi, dimana Mark langsung mengambil pisau dan menusuk tubuhnya John dengan brutal sampai akhirnya si John tewas bersimbah darah di tempat langsung, wak. Seolah belum puas dengan semua itu, Mark langsung diseretnya tubuhnya si John, dan kemudian tubuhnya si John ini dipisah-pisahkan ya jadi beberapa bagian di atas meja dekat atas garasi itu juga. Gilanya di sini, wak, Mark itu ngelakuin ini dengan rasa bangga kali, seolah-olah itulah tadi, aku adalah Dexter yang udah ngelumpuhin orang jahat dan menghukumnya dengan setimpal. Orang jahat dari mana si Giles sama si John ini kan? Apa salah mereka berdua sama kau? Penjahat dari mana dia? Yang ada Mark udah ngebunuh orang yang nggak bersalah sama sekali kan, wak. Merasa puas di situ tuh. Nggak berhenti sampai di situ aja, Mark ini juga memutuskan untuk membakar beberapa potongan tubuhnya si John ini dan sisanya dia masukkan ke dalam beberapa kantong sampah. Baru habis itu dia buang ke saluran pembuangan air di kawasan Edmonton itu, di dekat rumah orang tuanya tadi itulah. Semua aksinya dari bikin akun palsu di Plenty Face sampai buang jasadnya si John ke si saluran pembuangan tadi itu yang terakhir itu ya, Mark jalankan persis kayak skenario House of Cards yang dia tulis. House of Cards tadi tentang apa ceritanya? Pembunuh berantai dari aplikasi online kan, sama persis dia bikin. Apa yang dia tulis di situ diwujudkannya lah di apa itu, dunia nyata. Makanya setelah semuanya selesai dia ngerasa puas sekali, wak. Buat Mark ini tuh bukan cuma sekedar penghilangan nyawa aja, tapi karya nyata, kata dia, karya nyata dari film yang berhasil dia hidupkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Mark. Nah setelah berhasil menjalankan aksinya, di sini wak, Mark tuh nggak langsung kabur atau nutup jejaknya gitu aja. Justru sebaliknya, dia nih mulai nyusun alibi digital supaya kematiannya si John tadi kelihatan kayak kepergian biasa aja. Jadi 3 hari setelah peristiwa tragis yang menimpa si John, tepatnya tanggal 13 Oktober 2008, keluarga dan teman-temannya si John ini, keluarga sama teman-temannya John ya, nerima email dari akunnya John yang bilang kalau dia mau liburan sama teman kencan online-nya ke Costa Rica. Dan kami akan menginap di sana sampai tanggal 10 Desember 2008. Itu masih Oktober ya, 10 Desember 2008. Nah di email itu dia nggak nyertain nomor telepon yang bisa dihubungin, wak. Tapi dia bilang kalau aku bakal rajin-rajin cek email secara berkala kok gitu. Nah di saat yang sama, atasan tempat si John kerja juga nerima email yang berisi surat pengunduran diri dari John. Resign anak ini, dapat surat resign. Cuman ya udahlah kan, atasannya ngebalas. Atasannya nanya kok tinggal di mana, aku mau ngirim gaji terakhirmu gitu. Tapi nggak dibalas lagi sama si John, wak. Iyalah nggak dibalas, orang yang pegang tuh siapa? Si Mark. Nah beberapa hari setelah nerima email itu, kawan-kawannya John ngerasa nih ada yang nggak beres ini sama si John. Kenapa? Karena pertama, bahasa yang dipakai di email itu, wak, kawan-kawannya itu tuh bukan bahasa biasanya si John. Terus kedua, nggak biasanya si John ini ngirim email cuman untuk ngasih tahu aku mau liburan ya gitu. Terus yang ketiga, beberapa hari sebelumnya si John kan sempat kasih tahu mereka kalau apa tadi? Kalau dia mau janjian ketemuan sama kawan kencannya di aplikasi online ya kan. Masa baru ketemu udah mau pergi liburan kalian? Bulan-bulan pula dari Oktober ke Desember. Karena hal itu lawak si kawan-kawannya si John ini memutuskan untuk datang langsung ke rumah si John untuk mengecek keberadaan kawannya itu.
Begitu nyampe di rumah si John, mereka nemuin pintunya terkunci rapat lah kan. Karena John bilangnya mau liburan, bisa jadi juga benar. Makanya terkunci. Cuman karena mereka udah curiga dari awal, dibobol lah sama mereka tuh. Mereka mau ngecek langsung di rumah si John. Setelah diperiksa, mereka makin yakin John itu nggak mungkin pergi liburan seperti apa yang dia tulis di email. Kenapa? Karena semua barang pribadinya John masih lengkap, Wak. Baju-baju tuh masih ada di lemari, kopernya masih ada, paspornya masih ada di situ. Dari situlah mereka, oh, ini udah fix, ini nggak beres, ini udah langsung lapor ke polisi lah. Dan mereka juga ingat, wah, kalau Johnny kan sempat ngasih tahu sama kawannya, aku mau ketemuan sama si cewek ini di sini gitu kan. Nah, berbekal dari informasi inilah polisi mendatangi si alamat kencan ini nih, which is di Millwoods. Nah, berbekal dari sinilah, wah, polisi pun langsung lah datang ke daerah itu, ke alamat kencan si John ini, yaitu di garasi yang disewa sama si Mark. Nyampe polisi di sana, wah, polisi ngelihat ada sebuah garasi mobil bercat putih, dan di depan garasi itu ada orang yang lagi tegak di dekat mobil Mazda. Mobil Mazda ini mobil siapa? Mobilnya si John. Orang itu siapa? Mark ada di situ dia, Wak. Santai deh, dia tegak gini. Di situ polisi nanya, oh bapak, permisi, beberapa hari yang lalu ada pria namanya John datang ke sini nggak pak? Kata polisi kan. Santai si Mark bilang, oh ada pak, 3 hari lalu dia datang ke sini. Ini buat jual mobil ini. $40 dia jual ke saya pak. Habis itu katanya dia mau pergi liburan sama ceweknya ke luar negeri. Itu kata si John. Dengar jawaban itu langsung curiga si polisi, Wak. Kenapa? Karena mana ada mobil Mazda dijual $40, Wak. Itu cuma Rp380.000 di tahun 2008. Setelah itu polisi minta izin lagi untuk ngecek langsung ke garasi itu, Wak. Boleh pak saya masuk ke dalam? Oh boleh, kata si Mark. Begitu polisi masuk, mereka langsung dikagetkan dengan isi garasi yang penuh dengan bercak cairan merah macam darah, Wak. Ada di lantai, ada di beberapa area dinding lagi kan di garasi itu. Polisi nanya, ngapa nih kok banyak kali bercak darah di sini? Oh pak, bentar pak, itu bukan darah asli pak, itu darah palsu, kata si Mike. Mike pula Mark. Kebetulan saya ini filmmaker pak, dan saya baru beberapa minggu kemarin habis bikin film thriller, judulnya House of Cards kalau bapak tahu. Dan ya itulah pak, adegan eksekusinya pasti agak sadis-sadis gitu, makanya ini darah palsu. Dan kami syutingnya juga di sini pak, di garasi ini. Oh gitu ya pak. Siapa aja pemeran filmnya? Oh santai, Wak. Mark langsung ambil kertas, dicatat ada ini ditulisnya aktor-aktornya, dikasihlah itu ke polisi. Ini pak, silakan pak, bapak bisa periksa orang-orang itu langsung kalau bapak nggak percaya sama saya. Sepede itu si Mark, Wak. Nah dia lah tuh kan, polisi pun akhirnya datangin lah salah satu aktor film Oscar yang dicatat di situ tuh, itu kawannya si Mark nih. Nah polisi langsung nanya ke si pemeran ini, Mas, kamu pemeran film buatan Mark yang judulnya House of Cards ya? Kami mau tahu dong, waktu syuting adegan eksekusi di garasi, Mas, kalian pakai berapa banyak darah palsu sih? Kok kami lihat banyak kali darah berceceran di situ? Dengar itu, bingung kawannya si Mark. Di garasi. Perasaan waktu syuting nggak ada pakai darah palsu, Pak. Kami cuma syuting adegan pukul-pukulan biasa aja. Itu katanya. Oh, langsung, kemungkinan bercak merah di garasi yang disewa sama si Mark itu darah asli nggak tuh, jangan-jangan, kata polisi kan. Polisi di situ langsung yakin, Wak, pasti Mark pernah melakukan sesuatu di garasi itu. Dengan kecurigaan itu, mereka pun langsung melakukan penyelidikan lebih jauh lagi untuk mengungkap apa yang sebenarnya sudah dilakukan sama si Mark dan John ini kan. Ditambah mobilnya John ada di situ. Nah setelah mendapatkan kesaksian tadi, Wak, polisi datang lagi balik ke rumahnya si Mark, tepat ke garasi, bukan ke rumah, ke garasinya si Mark. Tapi waktu sampai di sana, polisi ngelihat lantai dan dinding garasi itu udah bersih semua, macam nggak ada bercak-bercak darah lagi, udah dibersihkan sama si Mark kan. Dan di sini polisi akhirnya memutuskan untuk melakukan tes luminol di area lantai dan juga dinding garasi untuk tahu ini darah betulan apa enggak. Itu kan fungsi cairan luminol itu kan. Dan betul aja, Wak, setelah polisi nyemprotin cairan luminol dan dimatikanlah lampu garasi itu sama polisi, mereka nemuin ada banyak sekali jejak-jejak warna biru yang diduga itu adalah bekas darah manusia. Dan itu banyak kali, Wak. Mentereng langsung apa tuh. Dan selain itu, Wak, ketika mobil ngecek mobil Mazda milik John yang terparkir di luar garasi tadi, lagi-lagi polisi nemuin bercak darah di dalam bagasi mobil itu. Berarti sampai di sini polisi udah nemuin 2 bercak darah asli, Wak, ya, 1 dekat mobil, 1 lagi di garasi. Dengan temuan itu polisi pun, ya Allah, makin sudah maju, habis itu hilang lama-lama ini meja aku. Minum dulu.
Dengan temuan itu, polisi pun menduga kalau kemungkinan besar Mark ini pasti sudah menghabisi nyawanya si John. Dan semua dugaan itu makin diperkuat lagi waktu polisi akhirnya menemukan sebuah file rahasia di laptopnya Mark. File itu berupa dokumen Word setebal 42 halaman dikasih judul SK Confession ya. Dan waktu dicek isinya, ternyata dokumen itu berisi cerita detail rencana penghilangan nyawa terhadap orang asing dengan cara ngejebak korban pakai akun palsu situs kencan online, dan nantinya korban ini akan diajak ke tempat eksekusi, dihilangkan nyawanya. Ceritanya sama persis sekali sama alur film House of Cards yang dibikin sama si Mark itu, Wak. Dan juga cocok dengan apa yang terjadi sama si John, dari modusnya kencan online sampai cara bunuhnya pembunuhan. Nah, berbekal dari temuan-temuan itulah, Wak, akhirnya di tanggal 31 Oktober 2008 Mark pun ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan tingkat pertama terhadap John. Aku lupa ngasih tahu kalau SK Confession ini, itulah tadi ku bilang kan, dia ada nulis diari rahasia tuh. Inilah dia bikin itu jadi file rahasia. Dari sini dia bikin ke House of Cards. House of Cards nggak laku, dia wujudkan lah. Ini sama aja sih sebenarnya, Wak, tapi inilah rahasia atau catatan rahasia yang udah dari lama dia pengen bikin tuh loh. Nah, selama ditahan sama pihak kepolisian, Mark nggak ngaku sama sekali kalau dia udah ngilangin nyawanya si John, Wak. Dia masih bersikeras bilang kalau saya ini cuma beli mobilnya aja, Pak. Tapi untungnya di sini ada seorang saksi yang memperkuat tuduhan terhadap Mark. Siapa saksi itu? Giles Tetrault, korban pertamanya si Mark yang berhasil kabur tadi tuh. Giles ini ngelihat berita tentang si Mark di TV, dia langsung ngeh, bukan karena wajahnya si Mark, tapi dia ngeh, ini kok kayak apa yang pernah aku alami, Wah. Ini kayak sama persis kencan online di garasi, diserang. Wah, akhirnya dia pun langsung memberanikan diri untuk memberikan kesaksian di kantor polisi. Yang awalnya malu untuk mengungkap kalau dia ditipu sama cowok kan, Wah, akhirnya dia ngaku di situ. Bukan ngaku sih, dia ngasih kesaksian gitu. Dia bilang, apa yang menimpa sama si John tuh, Pak, sama persis dengan saya. Bedanya saya bisa kabur, sedangkan si John kayak nggak selamat itu, Pak. Polanya sama kali, kami ditipu lewat aplikasi kencan, diarahkan ke garasi dia. Saya tengok, itulah garasi yang kemarin saya datang tuh. Terus saya diserang, Pak, pakai berbagai senjata. Sama. Nah, kesaksian Giles sini lah, Wak, yang akhirnya juga memperkuat dugaan bahwa Mark ini pasti sudah menghabisi nyawanya si John. Barulah setelah 20 bulan ditahan, lumayan lama, Wak, dia ditahan, Mark akhirnya ngaku dia di situ kalau iya, Pak, saya sudah ngilangin nyawanya si John. Cuman dalihnya di sini, Wak, sebagai bentuk pertahanan diri, maka dia bunuh apa? Karena katanya si John ini udah nyerang dia duluan. Mark di sini juga ngasih tahu di mana dia ngebuang jasadnya polisi. Dan polisi datang lah ini kan penelusuran lah ke saluran pembuangan air di daerah Edmonton tadi itu loh, sesuai sama arahannya Mark. Dan betul, Wak, di situ jasadnya si John diketemukan dalam kondisi sudah terpencar-pencar gitu kan. Udah ditemukan, dimakamkan dengan layak sekitar 8 bulan setelah penemuan jasad itu, tepat di bulan Maret 2011, Wak, sidang pertama Mark pun resmi dimulai. Dalam persidangan itu, jaksa penuntut menjabarkan isi SK Confession tadi sebagai bukti utama dugaan penghilangan nyawa terhadap si John. Jaksa yakin kalau SK Confession itu adalah yang tadi ku bilang, diarinya si Mark yang berisi rencana pembunuhan terhadap orang random. Mulai dari alur cerita, ciri-ciri korban, sampai lokasi eksekusinya, semuanya detail cocok sama kasusnya Giles dan juga John, Wak. Ditambah lagi bukti temuan bercak darah di garasi dan bagasi mobilnya si John kan juga ada kan. Disinilah jaksa menegaskan bahwa Mark jelas bersalah atas kasus pembunuhan berencana dan juga harus dijatuhi hukuman setimpal. Dengar itu, si Mark masih kekeh juga, Wak, nggak nerima tuduhan itu. Dia masih ngaku, memang, Pak, saya ini memang bunuh John, tapi saya lakukan itu untuk pertahanan diri. John udah mau nyerang saya. Untuk soal SK Confession, Pak, itu tuh cuman karya fiksi yang saya tulis setelah kejadian pembunuhan itu, Pak. Setelah kejadian pembunuhan, katanya, bukan penjabaran rencana saya mau ngebunuh orang, bukan. Tapi bantahan itu dipatahkan sama Giles. Giles kan datang juga ke persidangan tuh kan. Giles sebagai salah satu korban menguraikan gimana dia ini dijebak dan diserang sama Mark. Giles juga yakin pasti kau melakukan hal yang sama juga sama si John kan gitu. Nah, setelah dengar kesaksian itu, bukti-bukti juga ditunjukkan semuanya apa segala macam, Mark makin tersudut lah di sana. Dan di titik inilah semua kebohongan dan fantasi gelapnya akhirnya runtuh total. Dia pun ngaku lah di sana, Wah. Gak berkilah dia lagi, ya, Pak, saya udah ngabisin nyawa si John karena saya terinspirasi dari serial TV Dexter dan saya pengen menjadikan film buatan saya sendiri menjadi kenyataan dengan tokoh utamanya ya Dexter, Pak, panutan saya. Gitu.
gitu katanya. Nah, dari pengakuan itu, Wak, juri pun akhirnya memutuskan Mark bersalah atas kejahatan pembunuhan tingkat pertama, sehingga di bulan April 2011 dia pun langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Hidupnya Mark yang dulunya penuh ambisi untuk terkenal lewat karya filmnya akhirnya harus berakhir di balik jeruji besi. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah kelam di balik sosok filmmaker Mark Twitchell, seorang filmmaker yang awalnya terlihat biasa saja tapi ternyata menyimpan obsesi gila buat hidup seperti tokoh fiksi idolanya. Berawal dari kekagumannya sama tokoh Dexter, Wak, pelan-pelan dia mulai kehilangan batas antara fiksi dan juga kenyataan, sampai akhirnya dia nggak sadar kalau dirinya sudah berubah menjadi monster yang tega ngabisin nyawa orang lain yang tidak bersalah. Kasus ini tuh nggak cuman soal penghilangan nyawa aja, Wak, ya, tapi juga mengingatkan kita tentang bahayanya kalau terlalu larut dalam obsesi. Karena berawal dari obsesi nih, Wak, bisa menimbulkan fantasi yang ngebuat kita tuh nggak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia yang semu. Ingat, Wak, ya, punya impian tuh sah-sah aja, tapi jangan sampai kehilangan realita, Wak, ya. Jangan pernah menghalalkan segala cara demi bisa memenuhi ego dan juga ambisi kita, karena hal itu sangat bisa menghancurkan hidup banyak orang, termasuk hidup awak sendiri. Ya, semoga kita selalu dihindarkan dari obsesi dan juga ambisi yang tidak baik yang berlebihan, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.